لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Ka'bah, Baitullah, bangunan berbentuk segi empat ini telah begitu mempesona seorang Aceng Misbahuddin. Ya, Aceng seorang marbot masjid yang baru kali ini melihat rumah Allah langsung di tanah suci Mekah. Ibarat mimpi yang menjadi kenyataan. Begitulah yang dirasakan Aceng ketika menjalankan ibadah umroh tahun ini. Sebelumnya memang tidak pernah terbayangkan pria asal Cianjur ini dapat menginjakkan kaki di tanah suci. Posisinya yang hanya sebagai marbot di Masjid At-Taqwa Bekasi seakan tak memungkinkan meraih mimpi itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap menyatakan kasih sayang pada umatnya dalam beragam cara. Dan doa yang begitu ikhlas dari para jamaah masjid adalah di antaranya. Kalau seingat saya tahun 2007 telepon Ceng ke sini, katanya mau bantu, mau nggak bantu gitu di masjid di sini, karena marbot yang dulu, bukannya ini, yang dulu udah tua terus ringan sakit, bantuin di sini untuk ya bersih terus adan awalnya kayak gitu. Terus saya mau minta izin dulu itu juga sama bapak terutama kan. Lebih dari 10 tahun sudah Aceng mengabdi di Masjid At-Taqwa. Awalnya adalah saudaranya Ustadz Nuruddin yang mengajak, dan Aceng langsung setuju pada saat itu. Baginya, hidup dan mengabdi di rumah Allah adalah yang terbaik. Setahu saya di dalam keseharian, saya tahu persis beliau orangnya baik, baca Al-Quran juga bagus, sebab dia di basic di pesantren gitu. Makanya ketika dulu masjid ini membutuhkan taruh karyawan lah untuk di masjid ini, saya langsung telepon saudara saya Aceng. Bahkan dia mau kemana-mana, kata saya udah jangan main di sini aja dulu deh sama Akang, kan bahasa Sunda sama Akang gitu istilahnya ya. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang ini, dari tahun 2007 sampai sekarang belum ada cacat lah, dan dia konsekuen di dalam menjalankan tugas. Jadi tugas apa dia pegang semuanya bisa insya Allah. Dimulai dari posisi sebagai marbot, ketekunan dan perilakunya yang saleh membuat para pengurus masjid di sana mempercayakan posisinya sebagai muazin dan guru mengaji. Ngajar ngaji lah Al-Quran itu, baca sama anak-anak di situ. Saya minta izin dulu sama orang tua ngizinin, ya udah kalau misalkan waktu itu juga kalau misalkan orang tua gak ngizinin saya gak kesini. Tapi orang tua ngizinin, udah kamu kesana aja cari pengalaman gitu. Mudah-mudahan dengan banyaknya pengalaman, ntar kalau kamu misalkan pulang ke kampung, ya pengalaman tersebut itu yang baiknya bisa diterapin di kamu gitu. Rasa bahagia dan duka pun mengiringi pria berkulit coklat ini ke tanah suci. Bahagia karena janji-janji dalam doa dan mimpinya
untuk bersujud di hadapan Sang Maha Kuasa di Tanah Suci akan segera terwujud. Duka? Ya, karena kepergiannya ke Mekah harus meninggalkan istri dan anak semata wayangnya yang sedang sakit cukup berat. Semenjak saya berangkat ke sini, anak saya sakit. Udah berapa kali masuk rumah sakit. Dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ketika pertama kali menginjak Madinah, rasa yang campur aduk memenuhi seluruh dada Aceng. Kagum sekaligus haru melihat berbagai peninggalan Rasulullah SAW, sang kekasih Allah. Terbayang bagaimana dahulu perjuangan beliau dan para sahabat menegakkan Islam. Banyak pengalaman yang tadinya cuma bisa melihat di internet, di TV, bahwa misalkan Masjid Madinah ini seperti ini. Namun kan kalau belum yakin, kalau misalkan belum dilihat dengan mata kita sendiri. Kalau kita misalkan tidak menginjakan ke Masjid Madinah Al-Munawwarah ini. Kalau misalkan udah kita menginjakan, oh berarti betul apa yang kita lihat di internet atau kita di TV, ya berita-berita seperti itu. Pesannya yang pertama gimana ya? Sedih tapi bunga, karena pas begitu saya pengalaman kerja sebagai marabot, muadzin sambil membaca takwa, saya selalu cuma bisa berdoa dan alhamdulillah berkat doa dan kesabaran, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa saya. Kalau seseorang sudah yakin dengan doa tersebut dan dia berusaha melaksanakan tugas-tugasnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia minta, sebagaimana dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan atau memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, mungkin ini salah satu hasil jerih payah saya, terutama saya banyak berdoa, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini menjadi yang terbaik dan menjadi ya umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua orang tua pun terlintas di benaknya. Ada rasa sesal yang mengganjal bahwa sampai di usianya saat ini, Aceng belum bisa mengumrohkan mereka. Bagi Aceng, masa-masa kecil bersama orang tuanya adalah salah satu bagian terbaik dalam hidupnya. Mereka adalah petani yang sederhana, namun kaya ilmu agama. Kalau bapak saya sama ibu saya tegas mendidiknya. Kalau misalkan ini salah, ya salah. Misalkan ini salah, ini harusnya gini, tegas. Bukan keras. Ada orang kan, orang tua itu dua-duanya ada yang keras. Kalau menurut saya itu bukan keras, tegas, disiplin. Kamu sama orang tua saya ya, sama bapak sama ibu bilang, kamu mau kemana aja silakan. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Dari orang tua itu alhamdulillah saya dididik dengan
benar sebagaimana baginda Rasulullah SAW tentunya mengajarkan ya, tentang akhlak, tentang ibadah, budiah, amaliyah, gitu kan. Alhamdulillah dengan sekemampuan orang tua saya. Ya namanya juga sebagai adik kakak, saya lebih dekat dengan adik saya Aceng. Beliau memang disekolahkan ke sekolah pesantren gitu, yang berbaur dengan pesantren. Jadi kalau untuk di masjid itu kayaknya bagus gitu. Anaknya baik, sopan, santun, akhlaknya bagus lah. Yang saya lihat itu. 9 hari di Tanah Suci, begitu banyak doa yang dipanjatkan Aceng. Dan salah satu yang utama tentu saja adalah mendoakan kesehatan anak tercinta, anak semata wayangnya. Silva Nurfadilah, begitu nama anak Aceng, berusia 5 bulan, masih terbaring di rumah sakit ketika Aceng berada di Tanah Suci. Kelainan jantung yang dideritanya membuat Silva harus dirawat cukup lama. Hati siapa yang tak hancur melihat bayi mungil ini terbaring lumbai. Dirawat di rumah sakit, anak saya itu ya 17 hari. Di ruang ICU kurang lebih 15 hari, terus di ruang perawatan 2 hari. Karena di ruang perawatannya penuh kamarnya, jadi dititipin di ruang PICU atau ruang ICU. Saya waktu pertama anak saya sakit sini, saya minta doanya biar anak kita sehat terus, diangkat penyakitnya. Saya khusus minta doanya buat anak kita namanya Silva Nurfadilah, biar anak kita cepat sembuh, sehat. Ikhlasnya sang istri mengurus sendiri anaknya ketika Aceng masih di Tanah Suci ikut menguatkan hati seorang Aceng. Mereka menyadari satu-satunya yang mampu menolong dan menyembuhkan bayi mungil mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di setiap malam di Tanah Suci, Aceng tak alfa untuk selalu khusyuk memanjatkan doa. Aceng selalu menyisir malam dengan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Terus awalnya kan istri saya SMS bahwa ya Silva masuk rumah sakit lagi, cuma gitu doang. Itu udah lama-lama ada yang nelpon, ya jamaah dari Hilat Taqwa. Silva masuk ruang, ya dirawat lah, masuk ke ruang ICU karena ya napasnya itu. Gitu aja, yang penting kamu lagi di sana doain aja khusus untuk Silva katanya. Untuk kesembuhan Silva. Yang ngomong dia akan apalagi di depan Mubajan katanya. Tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berdoa situ, mudah-mudahan ya dengan berdoa di sana Allah kabulkan. Angkat doanya, angkat aja katanya penyakitnya Silva, mudah-mudahan Silva sehat seperti biasa gitu. Soalnya sempat ya sebut sedih, ya ada sedih perasaannya, namanya orang tua kalau misalkan anaknya sakit ya, apalagi ini kan masih kecil, kalau ditanya kan ya belum bisa jawab, cuman bisanya nangis. Beda dengan yang udah bisa ngomong gitu. Kalau misalkan sakit pasti kan ditanya pasti jawab. Nah sakitnya apa? Ya, sakit ini Pi. Kalau misalkan Pak sakit ini gitu kan. Kalau ini kan ya masih baik, susah juga kepada kitanya gitu. Nak,
ayah doain semoga cepat sembuh ya. Pada kesempatan ini hanya satu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Anak saya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika itu memang ketika sakit itu putrinya itu saya juga kasih tahu sama istrinya, udah bilang si A-nya jangan panik. Di sini kan ditangani oleh keluarga, di sini ditangani oleh pengurus-pengurus masjid. Tetap aja sabar, tawakal dan berdoa kepada Allah. Apalagi di depan Ka'bah lah. Yakinkan saja kata di depan Ka'bah itu bahwa doa akan dikabulkan gitu. Tuh, saya sampaikan sama istrinya gitu. Dan alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Dengan keyakinan beliau ya. Padahal kalau secara lihat sakitnya luar biasa itu sakitnya luar biasa. Tapi karena cepat tertangani dengan dokter, alhamdulillah sembuh. Dan memang dengan doa beliau, saya bilang ini di Ka'bah itu mustajab. Nah, mungkin dengan doa beliau juga di sana terus mohon kepada Allah SWT, sehingga alhamdulillah putrinya bisa selamat, bisa sembuh kembali. Suatu pagi menjelang siang di hari Jumat yang cerah, para santri dan jamaah mulai berdatangan memenuhi Masjid At-Taqwa. Wajah-wajah cerah yang terpancar dari para jamaah seakan mewakili hati yang bahagia dan bersyukur dari pasangan Aceng dan Siti Nurhayati ini. Bagaimana tidak? Meski belum sembuh benar, bayi mungilnya kini sudah kembali ke pangkuan mereka, ke rumah kecil yang sederhana ini. Allah yang Maha Pengasih telah mengabulkan doa mereka. Alhamdulillah. Ya pasti tentunya tentunya orang tua kalau melihat anaknya yang sakit pasti tentunya bisa berdoa mengharapkan kesembuhan. Ketika misalkan pada waktu itu ya ada sempat gelisah juga, tapi kita harus sabar dan tawakal aja, pasrah dan ya berdoa. Kalau misalkan semuanya itu kita anggap miliki, kita takutnya seolah-olah tidak menerima bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya harus gimana lagi, kalau manusia kan bisanya cuman bisa berdoa, berusaha, ya melakukan dengan segala cara, ya minimal dengan kemampuannya ya manusia. Kalau masalah tentang masalah misalkan kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah jika menghendaki umur anak saya umurnya pendek, saya terima, saya ikhlas. Emang ini udah kehendak Allah. Harus gimana lagi? Saya harus bertawakal. Saya cuma bisa berdoa dan berusaha. Itu pun kalau udah kehendak Allah, saya nggak bisa nolak. Alhamdulillah, Silpa diberikan kesehatan seperti biasa. Dan ya tentunya pasti kedua orang tua kalau misalkan anaknya sehat, pasti bahagia, seneng lah gitu. Jadi seolah-olah aktivitas itu kalau misalkan anaknya sehat kan tenang, tentrem. Kalau aktivitas atau misalkan mau kerja ya kerja tenang. Kalau misalkan anaknya sakit
susah juga. Walaupun misalkan kita kerja, kan kerjanya pasti gak fokus. Soalnya kan ya anak lagi sakit gitu tentunya. Aceng pun bersyukur. Dia merasa menjadi suami yang paling beruntung. Diberikan Allah istri yang baik dan begitu memahaminya. Ya, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih sama istri saya yang sudah mendampingi saya dengan keadaan ya serba segini lah, yang serba seadanya gitu. Banget, dia mengerti juga, dia mau diajak hidup biasalah. Terima kasih banget. Ya menurut saya suami saya buat saya suami yang terbaik. Suami yang terbaik buat keluarga saya, bisa mimpin keluarganya dengan baik. Sinar matahari kian meninggi. Sebentar lagi waktu ibadah Jumat segera tiba. Aceng pun bergegas menuju masjid, melaksanakan kewajibannya, mengingatkan jemaah untuk kembali bersujud kepada Yang Maha Menyembuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.